Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesempatan sehat yang kepada kita sehingga kita melaksanakan podcast Ngeteh Anget kali ini, dan tentu saja dengan saya Adi Priyutomo. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Ngeteh Anget, untuk kesempatan hari ini podcast Ngeteh Anget menghadirkan tokoh yang luar biasa sudah hadir di sini. Dan mari kita sapa langsung beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya mampir di podcast Ngeteh Anget ini di waktu yang mungkin sibuk. Ustadz bisa menyempatkan hadir di sini luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, bisa untuk memperkenalkan diri Ustadz terkait dengan mungkin nama Ustadz, kemudian alamat, dan bahkan riwayat pendidikan. Dan dengar-dengar Ustadz adalah lulusan dari Mesir. Kok bisa sampai kuliah di sana Ustadz? Silahkan untuk perkenalan diri supaya pemirsa Ngeteh Anget bisa untuk menjadikan motivasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, suatu kebahagiaan bisa bersilaturahim dengan podcast Ngeteh Anget ya. Satu podcast yang saya lihat di YouTube cukup menarik ya, dengan obrolan-obrolannya, dengan keseruan-keseruannya, dengan keasikan-keasikannya, yang semoga menjadi salah satu media dakwah terutama untuk generasi-generasi milenial. Kalau mungkin bapak kita generasi kolonial ya. Betul. Nah, anak-anak muda ini butuh sentuhan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini di podcast ini saya diundang untuk mungkin sharing sedikit lah ya tentang siapa diri saya, kemudian nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya tidak lupa kita aturkan salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita selaku umatnya mengharapkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Dan semoga kita selaku umatnya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti, yang paling layak mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang paling banyak bersalawat atas namaku. Maka mari kita memperbanyak salawat kepada beliau dalam keseharian kita, dalam doa-doa kita, dalam sholat kita, setelah sholat kita. Semoga semakin mendekatkan diri kita dengan beliau dan bersama-sama beliau di Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan pertanyaan tadi, kalau saya mungkin tidak begitu terkenal ya. Kalau boleh dibilang saya itu di Banyumas ini mungkin pendatang. Kenapa pendatang? Karena asal saya itu dari Jawa Barat. Kalau nama, dikasih nama, sebenarnya nama awalnya itu Alif Rahman. Itu nama awalnya. Pas waktu kecil atau sebelum dibikinkan akte, hanya ditambahkan Andi dan Saleh. Karena apa bahasanya? Kalau Sunda itu Uwa. Kalau di sini apa ya, Pak De mungkin ya. Oh, iya. Pak De itu dulu koramil di daerah Makassar, daerah Sulawesi, dan katanya nama di sana itu yang bagus tuh Andi, nama bangsawan. Maka ditambahkanlah nama Andi, di depan Alif Rahman, dan di belakangnya dikasih nama Saleh, harapannya menjadi orang yang soleh, seperti itu. Tapi saya lebih biasa dipanggil oleh teman-teman dengan panggilan Alif, karena mungkin unik ya panggilan Alif itu. Dan memang saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, sebenarnya 4 bersaudara, cuma adik saya 2 itu kembar perempuan, meninggal pada saat usia masih bayi. Jadi sekarang anaknya ada 2, saya dan adik saya saja, anak orang tua saya. Kalau asli saya dari Jawa Barat, USA ya, orang Sunda asli. Orang tua saya orang Sunda, kakek nenek saya pun orang Sunda. Jadi tinggal di Kuningan, Jawa Barat. Kemudian di SD-nya SD biasa, SD kampung. Kemudian melanjutkan
ke namanya Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Nah, di Kuningan juga. Di Kuningan. Kalau sedikit sejarah mungkin kenapa kok bisa nyampe ke Husnul Khotimah, sejarahnya gini ya. Jadi awalnya saya itu ketika ada SD itu ya walaupun anak guru statusnya, atau mungkin karena anak guru jadi ngerasa gitu, ngerasa luar biasa. Saya itu termasuk yang mungkin cukup bandel. Dalam artian kalau teman-teman yang lain sore itu ngaji kan biasanya kalau di masjid-masjid itu di kampung kalau sore itu ada pengajian ya TPA. Kalau sore-sore teman-teman ngaji, saya pun pergi ke masjid. Tapi sebelum nyampe ke masjid belok dulu ke rumah teman. Nah, senangnya nonton di rumah teman. Nontonnya apa? Kalau waktu itu ya, saya paling senang nonton acara Smackdown itu lah. Smackdown. Yang namanya Triple H, Hulk Hogan, kemudian yang namanya Undertaker, yang namanya Sting, segala macam itu hafal. Itu tokoh-tokoh idola. Hasilnya apa? Ya ketika lulus SD itu hasilnya luar biasa. Bisa Smackdown. Bukan. Kalau teman-teman lulus SD itu sudah lancar baca Al-Quran. Nah, biasanya lancar baca Al-Quran. Kalau saya luar biasa, berarti nggak lancar baca Al-Quran. Belum lancar. Bahkan Iqra 4 pun belum lulus waktu itu. Ya karena nonton Smackdown-nya dibandingkan pergi ngajinya itu. Dan saya ingin melanjutkan ke SMP sebenarnya. Kenapa? Serunya kenapa? Karena kalau dari kampung saya ke SMP cukup jauh, naik angkot, naiknya itu di atas atapnya. Oh iya. Jadi naik turun udah kayak jet coaster, seru kata saya. Sama orang tua nggak boleh. Oplet ya. Angkot sih, lebih ke angkot. Sama orang tua nggak boleh. Bahkan saya di dalam tanda kutip ya dipaksa untuk tinggal atau untuk didaftarkan di pesantren Husnul Khotimah namanya. Bayangan saya sebelum tahu Husnul Khotimah, pesantren itu kan mohon maaf ya tradisional yang kadang-kadang mungkin sebagian ada yang kumuh, kadang-kadang yang begitu sangat sederhana sekali. Saya nggak mau. Tapi ketika saya melihat Husnul Khotimah secara langsung, saya langsung tertarik. Ternyata pondok pesantren modern yang cukup besar, bahkan sekarang terbesar di Kuningan, Jawa Barat, di sana. Dan ketika tesnya pun ya saya belepotan. Tesnya itu tesnya baca Al-Quran dan tes tulis agama dan MIPA. Kalau tes tulis agamanya saya belepotan banget karena minim sekali ilmu agama. Ya TP aja nggak pernah ikut. Baru Iqra 4 ya. Iqra 4 aja nggak lulus gitu ya. Apalagi baca Al-Qurannya. Nggak lulus sama sekali. Tapi alhamdulillah terbantu dengan MIPA-nya karena saya sangat suka dengan MIPA. Akhirnya masuklah ke pondok pesantren Husnul Khotimah Kuningan, MTS di sana 3 tahun. Setelah 3 tahun, alhamdulillah prestasi nggak jelek-jelek banget lah ya. Terutama dalam MIPA-nya, dan saya sudah dapat kursi di SMA favorit di Kuningan. Tadinya mau keluar dari Husnul Khotimah. Tapi qadarullah entah kenapa kecenderungan untuk tinggal di pondok itu lebih besar. Akhirnya melanjutkanlah aliyah di situ, di Husnul Khotimah Kuningan juga. Karena saya senangnya MIPA, saya itu pengen ngambilnya jurusan IPA sebenarnya. Tapi ya Allah alam ya, ini mungkin kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, justru saya waktu itu malah memilih jurusan keagamaan. Senangnya MIPA tapi ngambil jurusan keagamaan. Akhirnya di sana saya mengambil jurusan keagamaan 3 tahun lulus. Setelah 3 tahun lulus, Allah memberikan izin untuk kuliah ke Al-Azhar. Setelah Al-Azhar lulus, nanti mungkin kita akan ceritakan lebih lanjut kenapa bisa kuliah ke sana. Kemudian waktu itu saya ingin melanjutkan kuliah di IIUM sebenarnya di Malaysia. Cuma karena memang persyaratannya banyak ya, terutama di TOEFL-nya atau IELTS-nya, maka saya harus menambah kapasitas bahasa Inggris saya. Kemudian saya kursus ke Kediri waktu itu, kampung Inggris di Kediri. Kurang lebih sekitar 6 bulan. Writing-nya ngambil, kemudian termasuk pre-TOEFL dan lain-lain saya ngambil. Qadarullah ternyata pas pendaftaran, waktu itu di Mesir lagi kerusuhan. Terjadi kudeta militer itu ya, terjadi kudeta itu. Dan berkas-berkas saya itu tertahan di sana. Jadi ketika pendaftaran ke IIUM, berkas saya nggak bisa keluar. Jadi nggak bisa untuk daftar ke Malaysia itu. Takdir lagi, qadarullah. Dan kata orang tua, kamu tetap harus lanjut S2. Kalaupun nggak bisa keluar negeri, minimal dalam tanda kutip yang punya nama lah gitu ya. Maka searching, ada jurusannya apa enggak. Saya senang jualan, maka saya ngambil ekonomi Islam di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu di UGM, ngambil S2 di sana. Dan ketika selesai, bahkan belum selesai S2 ya, ketika masih S2 itu, saya ditawari oleh salah seorang teman di sana untuk dikenalkan dengan salah seorang ustadz, di mana ustadz tersebut sedang mencari pimpinan untuk pondok pesantren yang baru dibikin, dan pondok pesantren ini pondok pesantren mahasiswa. Ya, pondok pesantren mahasiswa. Jadi dari Kuningan pindah ke Jogja. Di sana kurang lebih sekitar ya 9 sampai 10 tahun sampai tahun 2020-an
akhir itu istri saya yang S2 bareng sama saya walaupun beda fakultas itu diamanahi sebagai PNS dosen tapi tidak di Jogja, dapatnya di Unsud Purwokerto. Oleh karena saya sudah punya anak, maka anak-anak pun harus ikut dengan istrinya, dengan ibunya, maka saya pun menyesuaikan diri, juga pindah ke Purwokerto. Walaupun mungkin sampai sekarang di Jogja juga masih megang ya, karena ya mohon maaf Jogja masih belum bisa dilepas begitu saja. Jadi ya dari Kuningan pindah ke Jogja, sekarang ke Purwokerto. Walaupun masih Purwokerto Jogja masih lanjut seperti itu. Jadi itu mungkin dari Kuningan kok bisa ke Purwokerto, bisa ke Banyumas. Awalnya ke Jogja dulu, kemudian ke Purwokerto. Sebenarnya ke Purwokerto bukan ikut istri, karena di Purwokerto pun diamanahi lagi Pondok Pesantren Baitul Quran Citamulya di Purwokerto. Pondok pesantren yang memang kita peruntukkan untuk para penghafal Quran yang memang mereka akan kita didik menjadi calon dai sebenarnya, seperti itu. Berarti memang Ustadz ini luar biasa ya. Dia asalnya dari Jawa Barat menjadi pimpinan di 2 pondok pesantren di Purwokerto dan juga masih di Jogja tadi. Masih di Jogja juga. Luar biasa. Baik Ustadz, terus bagaimana mengatur waktunya nih Ustadz? Karena memang mungkin kan sibuk sekali kayak hari ini hadir aja di podcast Kita Angkat kan sudah dijadwalkan berhari-hari kemarin dihubungi dan sebagainya. Karena memang waktunya memang sulit mungkin ya Ustadz. Gimana mengaturnya ini Ustadz? Sebenarnya waktu kita semua sama sih ya, 24 jam. Mungkin tergantung dari bagaimana kita mengatur waktunya. Kesibukannya mungkin yang berbeda-beda sih. Saya merasakan kesibukan itu ketika sejak di pondok pesantren, ilmu agama dan juga kita dididik langsung di sana dengan berbagai macam kegiatannya. Jadi boleh dibilang kalau dari segi kesibukan sih mungkin dari kecil sudah dibentuk dengan terbiasa sibuk ya, terbiasa sibuk di sana. Nah, dan kesibukan yang terasa itu ketika memang masih di Jogja, ketika masih menyelesaikan S2 dengan tesisnya, juga diamanahi pondok pesantren, sekaligus mengurus masyarakat di sana kan. Itu luar biasa sibuknya. Plus lagi, ini diamanahi pondok pesantren di Purwokerto. Jadi boleh dibilang sekarang itu saya hidup di 2 alam ya, Banyumas dan juga Jogja gitu. Jadi setengah waktu di Banyumas, setengah waktu di Purwokerto. Saya bolak-balik. Nah, kalau di Banyumas ini biasanya dari mulai hari Ahad ya, Ahad siang atau Ahad pagi sampai dengan hari Kamis siang. Selebihnya di Jogja. Selebihnya di Jogja karena masih mengurus pesantren di sana juga. Kalau dibilang sibuk ya mungkin sibuk sih ya, cuma tergantung dari bagaimana kita memanage waktunya. Saya tidak mengatakan saya bagus dalam manage waktu, tidak. Tapi saya ingin berusaha untuk mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu tersebut terbuang begitu saja. Kenapa? Karena ada yang mengatakan seperti ini. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Kok bisa? Padahal setiap kewajiban itu kan ada waktunya. Sepakat. Sudah ada plot-plotnya. Kenapa kok jadi kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersisa? Itu karena kadang-kadang kita nunda-nunda sebenarnya. Menyanyiakan waktu. Nah, menyanyiakan waktu. Nanti saja. Akhirnya apa? Numpuk. Padahal waktunya semakin lama semakin sedikit. Makanya ada sebuah istilah yang sampai saat ini saya masih sangat ngefans sama istilah tersebut. Dan put until tomorrow what you can do today. Jadi kalau bisa laksanakan sekarang laksanakan aja. Walaupun waktunya seminggu lagi. Kenapa? Karena bisa jadi besok sudah ada kerjaan yang lain, sudah ada tugas yang lain. Tentunya dalam mengatur waktu kita lebih ke seni sih ya. Artinya kita itu mungkin harus bisa memilah-milah mana yang harus kita laksanakan segera, mana yang bisa mungkin nanti. Tapi lebih kepada bagaimana mungkin kita harus bisa berkorban. Mengorbankan sedikit waktu istirahat kita, atau bahkan mungkin waktu santai kita, me time kita kadang-kadang kita korbankan. Ya bismillah, semoga menjadi lelah itu menjadi lillah, seperti itu. Amin. Baik, terus dakwahnya gimana Ustadz? Kan tadi sudah 2 tempat menjadi pemimpin di pondok pesantren tersebut. Kemudian kadang juga kan Ustadz menerima misalkan pendakwah di mana, misalkan di sini di Purbalingga kan katanya tadi tiap bulan ya di sini, di tempat lain juga mungkin mesti ada. Itu bagaimana Ustadz? Iya, kalau segmen dakwah kita sebenarnya tidak khusus ya, artinya tidak khusus. Saya berusaha untuk bisa masuk ke berbagai macam kalangan. Contoh di Jogja itu saya mungkin lebih banyak berdakwah di kalangan mahasiswa. Karena saya punya pesantren mahasiswa. Jadi mereka kuliah di mana-mana.
kuliah di UGM, di UNY, di UPN, di UI dan seterusnya, tapi mondoknya di kita. Harapannya sih memang supaya lebih terjaga ya. Kasihan sekali ketika mereka itu dari kecil atau bahkan mungkin mereka ingin memperbaiki diri tidak punya wadah. Maka kita buat sebuah pondok, mereka kuliah dengan jurusan masing-masing, dengan cita-cita masing-masing, tapi tetap kita didik dengan pendidikan Islam. Dan dari situ pula mungkin saya banyak berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi alhamdulillah saya banyak mengisi di beberapa kampus, di UKKI-nya, atau mungkin di lembaga dakwah fakultasnya, saya mengisi banyak di sana. Namun saya juga mengisi di beberapa majelis taklim yang notabene bahkan merupakan ibu-ibu bapak-bapak ya. Bahkan saya menjadi pembina di salah satu majelis taklim di sana, di Yogyakarta, di Casa Grande tepatnya. Itu kebanyakan memang, bukan kebanyakan, memang majelis taklim ibu-ibu ya, bapak-bapaknya jarang hadir untuk di situ. Jadi kita usahakan dakwahnya ke semua kalangan, baik kalangan muda maupun kalangan yang mungkin sudah tidak muda lagi, tentunya dengan penyesuaian dalam penyampaian. Bisa jadi mungkin materinya sama atau mirip, cuma bagaimana kita bisa menyesuaikan dalam penyampaiannya. Dan saya juga diamanahi untuk mengisi beberapa majelis taklim juga di Purwokerto maupun di Banyumas, di Purbalingga ini, termasuk juga ngisi di Al-Barokah sini. Ya insya Allah untuk dakwahnya kita usahakan sebisa mungkin ya, semampu kita. Artinya ketika kita masih mampu kita usahakan. Dengan tujuan yaitu bismillah lillah, dan kita sesuaikan dengan kondisi pendengarnya siapa. Ketika kita ngobrol dengan anak muda ya mungkin kita ngomongnya dengan penuh semangat gitu ya. Ketika ngobrol dengan yang mungkin sudah sepuh-sepuh ya gaya bahasanya pun berbeda, seperti itu. Saya bayangkan Ustadz ini luar biasa sibuknya, mantap ya, terkait dengan apa yang disampaikan ini, penuh dengan motivasi untuk kita sebagai generasi muda, lebih lagi untuk lebih sukses daripada Ustadz nih. Baik Ustadz, untuk mengisi waktu silakan, mari kita ngetes dulu Ustadz. Ini podcast keteh hangat Ustadz. Bener dengan teh hangat ya? Hangat ya. Memang. Berarti nggak bisa diganti kopi atau susu berarti ya? Spesial teh Spesial hangat. Ya. Iya Ustadz. Baik Ustadz, terkait dengan tadi Ustadz menyampaikan rata-rata nih Ustadz memberikan arahannya atau di pondok pesantrennya adalah mahasiswa, dan juga di masjid taklim adalah ibu-ibu. Kemudian bapak-bapaknya jarang gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu berarti Ustadz pandangan apa sih Ustadz terkait dengan generasi muda masa kini? Pandangan apa terkait Ustadz? Karena memang terkenalnya kan kalau kita rasakan sekarang zamannya penurunan mental Ustadz ya. Jadi menurut Ustadz gimana terkait dengan masa muda masa kini? Peran masa muda? Iya. Kalau kita bandingkan mungkin dengan zaman kita, karena kita seumuran ya, mungkin ada sedikit pergeseran dalam hal semangat keislaman atau mungkin kesadaran dalam keislaman di generasi muda zaman sekarang. Memang banyak ya gerakan-gerakan hijrah dan seterusnya gitu yang digawain oleh para artis, oleh para tokoh dan lain, bagus memang. Cuma tidak menyasar kepada seluruh kalangan. Sayangnya tidak sebanyak yang kita harapkan, dalam artian para pemuda yang ikut ke sana. Memang kalau zaman kita dibentuk sejak kecil ya, artinya dengan pendidikan agama, kesadaran dalam keluarga, bahkan orang tua pun mengarahkan. Saya pas kecil itu senang banget untuk pergi pengajian atau pergi ngaji ke surau. Ya walaupun ke TPA nggak senang itu ya. Tapi kalau ke surau itu malam-malam tuh senang gitu. Subuh-subuh itu bawa apa? Surau musola sekarang. Musola. Bawa obor yang dari minyak tanah itu senang banget gitu. Artinya seru di sana. Nah, sekarang itu sulit kita temukan. Untuk anak-anak muda ke masjid itu kayaknya susah gitu. Susah. Bukan artian bawa obornya, tapi ke masjidnya barang-barang itu jarang kita temukan gitu. Ada tapi memang jarang memang. Karena mungkin tantangannya juga semakin banyak, godaannya semakin banyak. Pas saya dulu nggak kenal tuh yang namanya Free Fire, nggak ada tuh yang namanya apa gitu. Ya, medsos juga nggak ada. Yang paling banter tuh kan SMS ya, itu pun dihitung per karakter kadang-kadang. Kita ngitung-ngitung ini berapa karakter nih, pulsanya habis berapa nih kan gitu. Hanya gratisan ya. Hanya gratisan, kadang-kadang tengah malam nunggunya itu juga. Kalau sekarang dengan media yang begitu luar biasa, media sosial, gaming dan seterusnya, itu merupakan tantangan sendiri. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk
mengembalikan ya semangat keislaman dan kesadaran tersebut kepada para pemuda tentunya, ya salah satunya dengan kita menjaga atau membentengi lah, jangan terlalu jauh supaya terlibat ke hal-hal yang negatif. Ya tentu peran keluarga sangat dibutuhkan di sini, karena mau tidak mau yang paling didengar oleh anak itu adalah lingkungan terdekatnya, yaitu keluarganya sebenarnya. Dan keluarga itu merupakan pendidikan awal, pendidikan utama dalam pembentukan karakter seorang anak. Sering saya sampaikan bahwa jangan sampai kita itu kehilangan generasi atau generasi kita terputus. Karena apa? Karena anak-anak muda tidak mau melanjutkan. Melanjutkan apa? Melanjutkan estafeta dakwah, melanjutkan tentang keislaman dan lain-lain. Dan kita sekarang lihatlah di masjid-masjid sudah banyak sekali ditinggalkan oleh anak muda. Ya mungkin fenomena adalah yang banyak di sana yang sepuh-sepuh saja kan gitu. Kemana anak mudanya? Nah itu di antaranya tujuan kita untuk membantu pesantren mahasiswa di antaranya adalah supaya nggak jauh-jauh amat lah dari kegiatan-kegiatan agama. Dan memang mereka kita bekali dengan pendidikan-pendidikan keislaman dasar supaya mereka lebih mengerti, supaya mereka lebih memahami tentang keislaman itu. Nah mungkin harapannya untuk para pemuda nih, khususnya bagi yang mungkin menyaksikan podcast ini, mari kita kembali kepada keislaman. Mari kita kembali kepada agama kita, kepada akhlakul karimah. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dunia maupun akhirat kecuali dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sering Ustadz sampaikan kepada mahasiswa atau yang dibimbing oleh Ustadz? Karena memang kalau mahasiswa cenderungnya mungkin pergaulan bebas atau mungkin narkoba atau bahkan sekarang lagi tren LGBT, maka apa yang sering Ustadz sampaikan kepada mahasiswa Ustadz, santri Ustadz? Iya. Kalau ke mahasiswa, karena kita berbicara tentang anak muda ya, jadi boleh dibilang anak muda ke anak muda, walaupun mungkin saya sudah nggak muda lagi gitu ya. Kita generasi kolonial lah. Agak tua. Sering saya sampaikan kepada mereka untuk kalau bahasa kita tuh nggak usah ikut-ikutan yang nggak jelas lah gitu. Maksudnya gini, segala sesuatu yang menuju kepada suatu ketidakbaikan itu biasanya membuat penasaran dengan berbagai macam godaannya, dengan berbagai macam iming-imingnya. Nah, saya sampaikan kepada mereka bahwa udah kita yang pasti-pasti aja yang pertama, yang kedua tujuannya apa? Banyak di antara para mahasiswa yang kita temukan itu lupa dari tujuannya, atau pemuda lupa dari tujuannya. Datang jauh-jauh dari Sumatera, dari Sulawesi, dari mana, misalkan ke Banyumas atau ke Jogja untuk kuliah, tapi lupa dengan tujuannya. Lupa nggak kuliah. Lupa kuliahnya. Kalau kuliah pun kadang-kadang mereka jadi mahasiswa yang kupu-kupu mati. Jadi kuliah pulang, makan tidur kan gitu. Jadi nggak aktif berorganisasi, nggak aktif bersosialisasi. Saya sampaikan kepada santri-santri kami bahwa kampus itu merupakan miniatur dari masyarakat. Dengan berbagai macam karakteristik teman yang berbeda, dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, disitulah kita belajar untuk menghadapi masyarakat. Masyarakat lebih kompleks lagi. Kalau di kampus mungkin kita seumuran lah ya. Dalam tanda kutip egonya sama-sama seperti itu. Kalau di masyarakat berbeda. Ada yang sudah strata sosialnya tinggi, ada yang mungkin masih sangat muda dan seterusnya. Maka saya sampaikan belajarlah di kampus. Bukan cuma belajar masalah akademiknya, tapi belajar masalah sosialnya. Bukan cuma belajar masalah sosialnya, tapi belajar bagaimana kita bisa menghadapi masyarakat nantinya. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa anak muda itu tidak harus selalu dalam zona nyamannya. Suatu saat mereka akan belajar untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Oke, di kampus mungkin ada KKN-nya. Ada kuliah kerja nyatanya, tapi itu paling berapa hari sih gitu untuk menghadapi masyarakat secara langsung. Maka kita sampaikan kepada para santri kita untuk bisa bermasyarakat. Karena memang di pondok kita pun kita ajarkan untuk bermasyarakat. Walaupun pondoknya pondok mahasiswa, tapi masjidnya masjid masyarakat. Jadi kita senantiasa ikut memakmurkan masjidnya, ikut berkolaborasi dengan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan berbaur. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan agar bisa dilibatkan mereka itu. Karena kadang-kadang mungkin di antara mereka ingin ikut terlibat, tapi canggung atau malu. Belum tahu porosnya kemana nih alurnya gitu. Harus diarahkan, harus kita berikan jalan. Insya Allah akan terlihat bibit-bibit yang memang potensial untuk menjadi generasi-generasi yang diharapkan nantinya. Diberi kesempatan ya Ustaz. Diberi kesempatan. Langsung di masyarakat ya. Nah, termasuk tadi dengan pertanyaan banyak anak muda yang kadang kurang kelihatan di masjid, karena kadang-kadang mereka kurang diberikan porsinya itu loh di masjid, sehingga banyak anggapan kalau jadi imam tuh harus ubanan dulu katanya kan gitu. Oh iya. Nah, kan harus tua dulu dan seterusnya, padahal enggak. Kita lihat banyak sekali pemuda-pemuda yang potensial, bacaan Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya banyak, secara keilmuan bagus. Itu yang harus kita dorong sebenarnya. Kita berikan wadahnya, kita berikan tempatnya sebagai proses regenerasi juga. Karena mohon maaf,
kita itu akan habis waktunya. Dan kalau tidak ada yang menggantikan, ya udah nggak ada lagi gitu. Siapa lagi? Masjid sepi nantinya, terputus begitu saja. Nah Ya itu. betul, memang kadang-kadang saya menjumpai juga seperti itu. Memang masih kalau imam ya yang tentu saja yang sudah berumur dan Iya. sebagainya masih menjumpai di beberapa tempat seperti Betul. itu. Jadi Ustaz, jadi ada gambar wawasan baru terkait dengan ini untuk menggugah kita. Muda pun bisa untuk seperti yang penting adalah Messi dalam koridor syarat untuk menjadi seorang Betul. imam masuk itu. Baik Ustadz, terkait dengan saya sudah baca kurikulum vitae dari Ustadz nih. Ustadz merupakan pembimbing pesantren emas usia senja Purwokerto. Kira-kira di pondok pesantren tersebut fokusnya kegiatan apa nih Ustadz? Baik. Jadi judulnya usia emas ya, berarti sudah berusia emas. Kalau bahasa umumnya sih mungkin lansia, lanjut usia. Cuma karena kami lebih suka menyebutnya usia emas gitu. Karena kalau disebut lansia mungkin ada sebagian yang kurang suka Seperti kan gitu ya. tua tapi jangan bilang tua. Nah seperti itu. Karena banyak orang yang mungkin usianya sudah lanjut tapi semangatnya kan luar biasa. Maka kita sebut dengan usia emas seperti itu. Ya. Segmennya memang kita peruntukkan untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut memang, berusia emas, artinya dari usia kurang lebih 45-50 tahun ke atas. Yang mereka sebagian di antaranya itu sudah pensiunan, sudah tidak punya kegiatan rutin dalam pekerjaan sehingga terkadang merasa hidupnya kosong. Atau bahkan sebagian di antara mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawi sehingga alhamdulillah tersadar untuk kok saya ini kering ya kehidupan rohani saya. Jadi pengen menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Jadi memang fokusnya untuk membersamai, untuk membina generasi-generasi emas atau generasi yang berusia emas. Dan kegiatan kita sebenarnya itu masih berupa taklim ya. Awalnya atau harapannya kita ingin membuat pondok pesantrennya, artinya mondok. Hanya memang masih rintisan tahap awal, kita belum ada tempatnya untuk membuat pondok tersebut. Itu cita-cita nantinya. Semoga nanti berjalan. Insya Allah. Jadi kita ingin membuat sebuah pondok yang memang dikhususkan untuk mereka, tingkat MTS, tingkat Aliyah, SMP, SMA, atau bahkan mungkin pesantren mahasiswa. Tapi ternyata ada satu generasi yang sangat luar biasa yang belum tergarap atau banyak tergarap, yaitu generasi emas ini, generasi berusia emas ini. Padahal yang kita yakini bahwa matahari senja itu nggak kalah indahnya dengan ketika matahari terbit. Asik. Bahkan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW itu kan, orang tua itu kan jalan terbesar bagi seorang anak untuk masuk surga gitu. Artinya inilah yang ingin kita canangkan untuk membuat nantinya insya Allah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren, ada pondoknya. Kalau sekarang mungkin masih berupa pesantren ya, masih berupa taklim, kajian mingguan, atau mungkin pesantren kilat berapa hari berapa malam, kadang-kadang kita laksanakan di Batu Raden dan lain-lain. Tapi harapan kedepannya emang kita ingin membuat sebuah pondok pesantren yang di sana akan bergabung orang-orang yang membutuhkan lingkungan, membutuhkan kegiatan, membutuhkan pengawasan, atau bahkan membutuhkan pendampingan, terutama dalam kegiatan spiritual keagamaan Islam ini. Seperti itu. Kemudian Ustadz, yang diajarkan di pondok pesantren tersebut untuk usia senja seperti itu, apakah nanti baca Al-Quran atau mungkin kajian kitab atau apa? Iya. Kalau kegiatannya memang kita canangkan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip sesuai dengan usia beliau-beliau ini ya. Oh tidak kita bebankan dengan hafal Quran, enggak gitu. Artinya kita ajak mereka, bagi yang mungkin belum bisa baca Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Kemudian kita ajarkan tentang atau kita sampaikan tentang materi-materi keislaman. Tapi lebih kepada motivasi untuk memperbanyak amal ibadah sebenarnya. Memperbanyak amal soleh terutama di usia-usia senja, di usia-usia yang memang mohon maaf ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan harusnya semakin sedikit waktu kan semakin berkualitas harusnya. Dan memang banyak sekali yang menyampaikan bahwa selama ini terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa mengejar akhirat. Nah, kita ingin mengakomodir hal tersebut. Jadi pengennya sih orang-orang itu atau para sesepuh-sesepuh ini memang mereka bisa terwadahi keinginan mereka. Apalagi mohon maaf ya, terkadang ada orang tua yang secara mungkin secara materi banyak lah gitu ya, tapi secara kasih sayang kurang. Anaknya sudah pergi kemana, anaknya sudah sibuk kemana, jadi ngerasa sepi sendirian di rumahnya gitu. Bagaimana ini? Nah, makanya mungkin ingin kita wadahi supaya bisa mereka itu mendapatkan perhatian lah,
mendapatkan kegembiraan di sisa-sisa usia mereka di dunia. Seperti itu. Atakadal akhir lah ya. Masya Allah. Iya, seperti itu kurang lebih. Terus program keunggulan dari pondok tersebut apa, Ustaz? Kalau pondok tersebut memang kita punya tagline ya, jadi istiqomah hingga husnul khotimah, itu tagline-nya. Artinya kita ingin mengajak untuk beristiqomah, tentunya kita ajak untuk beramal soleh, kemudian mengistiqomahkan amal soleh tersebut. Gak perlu amal soleh yang muluk-muluk lah, tapi amal soleh yang bisa diusahakan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kita ingin ajarkan tentang taklimnya, tentang kebiasaan sehari-harinya, tentang zikirnya, tentang interaksi Qur'aninya. Jadi memang tagline-nya itu memang kita usahakan supaya para sepuh-sepuh ini memang mempunyai semangat untuk terus beribadah sampai mereka mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih ke situ sebenarnya programnya. Ustaz, semoga nanti lancar ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Sampai apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Terus kemudian Ustaz, fenomena yang terjadi kan tadi kalau Ustaz mungkin kebanyakan di kota ya Ustaz, di Jogja sana atau di Purwokerto kan tergolong kota. Kemudian kalau di desa-desa itu kan juga masih kadang fenomena terkait dengan jarangnya anak muda masuk ke masjid juga. Ini saya kan kebetulan di desa, itu adalah masih jarang juga Ustaz. Adakah kiat-kiat khusus pesan dari Ustaz untuk bisa memotivasi anak muda supaya bisa masuk ke masjid, terutama nih bukan kalangan mahasiswa. Kalau kalangan mahasiswa kan mungkin dari segi penalaran masih anak ini kan di desa sudah tadi udah banyak lah pemikirannya. Anak muda aja banyak, ada kalangan SD, tamatan SD, SMP, SMA, bahkan ada juga kuliah, bermacam pemikiran. Ini kiatnya Ustaz gimana Ustaz? Ya, kalau dulu memang kita temui bahwa di zaman kita ya kurang lebih itu di kampung-kampung itu surau-surau ramai, masjid-masjid ramai dan lain-lain. Ya mungkin di kota agak sedikit berkurang. Tapi fenomena sekarang di kampung-kampung pun udah pada sepi gitu lah. Iya. Kok bisa seperti itu? Generasi mudanya kemana? Yang pertama ingin saya sampaikan, terutama kepada mungkin para pengurus masjidnya dan lain-lain, jadikan masjid itu menyenangkan untuk kalangan mereka, untuk kalangan remaja, untuk kalangan anak-anak. Kenapa? Jika masjid tidak menyenangkan, mereka akan mencari kesenangan di tempat yang lain. Di tempat yang mungkin tidak baik, yang itu kita khawatirkan. Artinya masjid itu harus jadi masjid yang ramah untuk usia mereka. Usia mereka mungkin usianya main, usianya bercanda, ya jadikan masjid itu ramah untuk itu. Dan masjid tidak akan kehilangan identitasnya sebagai sebuah masjid, sebagai rumah Allah. Kalau kita telisik sejarah zaman dulu ya, semua kegiatan itu pusatnya di masjid. Perpustakaan di masjid, bahkan mohon maaf ya, seni, latihan perang, main-main pun di masjid gitu. Nah, yang kita temukan sekarang, mohon maaf, banyak masjid yang tidak ramah untuk anak. Iya, ramai sedikit. Ramai sedikit dibentak, ramai sedikit dimarahi. Saya punya pengalaman anak dari teman saya ketika di Jogja. Anaknya masih usia TK lah. Ya lagi senang-senangnya main, lagi senang-senangnya lari. Ketika di masjid lari-larian sama teman-temannya, dibentak sama marbotnya. Akhirnya nangis pulang, ngadu ke bapaknya. Ayah, aku dibentak katanya. Dibentak dia di masjid. Loh kenapa kamu dibentak, kamu lari-larian? Aku gak mau ke masjid lagi. Di masjid orangnya galak katanya gitu. Di masjid tempatnya serem dan seterusnya. Akhirnya anak itu gak mau ke masjid. Ya alhamdulillah sekarang mau ke masjid lagi sih. Cuma maksud saya seperti ini. Jangan sampai masjid itu menjadi tempat yang serem untuk anak-anak. Menjadi tempat yang membosankan. Gak asik banget ke masjid, ngapain ke masjid? Udah jalan-jalan aja yuk. Jangan sampai seperti itu. Jadi jadikan masjid itu ramah untuk anak-anak, ramah untuk remaja. Jadi mohon maaf ya, bahasanya kalau saya seperti ini, mending anak-anak main di masjid daripada main di tempat yang lain. Walaupun mereka main, tapi tempatnya jelas. Dari situlah mereka akan nyaman dengan masjid, akan nyaman dengan kegiatan masjid dan lain-lain. Walaupun memang dalam kesehariannya perlu ada pendampingan, dia pahamkan masjid seperti apa dan seterusnya. Ada sebuah masjid ketika saya ngisi Ramadan kemarin di Jogja itu. Nama masjidnya Husnul Khotimah juga, di daerah Banteng, Sleman. Itu unik. Uniknya apa? Saya datang sebelum waktu Isya. Anak-anak di teras masjid, jadi masih masjid ya tapi terasnya, itu mereka main bola. Disediakan gawangnya sama siapa? Sama takmir masjid. Gawangnya disediakan sama takmir masjid. Jarang itu Ustaz. Oh jarang banget. Main bola di situ, rame blabul-blabul segala macam. Tapi luar biasa ketika sholat mereka tertib. Ketika dengar azan langsung sholat. Jadi kalau tanya kok bisa seperti itu Pak? Iya, kita sediakan fasilitasnya. Ada konsekuensinya apa? Ibadah ikut, ibadah tertib. Ternyata luar biasa bisa seperti itu.
Dibandingkan ayo ke masjid, pas di masjid ternyata dibentak, di masjid ternyata dimarahin, akhirnya malas, ngapain ke masjid, orangnya galak-galak, di masjid juga ngebosenin, paling isinya cuma kajian orang-orang tua, buat anak-anaknya nggak ada. Nah ini mungkin suatu perhatian ya untuk para pengurus masjid, ada kan kegiatan-kegiatan untuk remaja, kegiatan untuk anak-anak. Jadi masjid itu suatu tempat yang sejuk, tempat yang menyenangkan, tempat yang dirindukan. Yuk ke masjid yuk, ngapain, main misalkan, yuk ke masjid yuk, ngapain, istirahat. Jadi ketika mau apapun terpikirnya masjid, terpikirnya masjid. Ya. Betul. Dan insya Allah kegiatan di masjid itu nggak aneh-aneh gitu. Dibandingkan, mohon maaf, buka internet browsing apa segala macam, itu nggak jelas. Bahkan kadang-kadang di luar jangkauan orang tua. Insya Allah orang tua pun lebih nyaman ketika anaknya pergi ke masjid. Anaknya kemana ke masjid? Oh ya udah gitu, tenang. Percaya daripada anaknya kemana. Mungkin khawatir, nggak tahu juga bagaimana. Jadi mungkin suatu perhatian bagi kita, bagaimana kita menjadikan masjid itu adalah tempat yang nyaman untuk semua kalangan, apalagi generasi anak muda yang akan menggantikan kita, karena kita nggak akan selamanya di sini. Seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih, luar biasa sekali. Ini untuk pertanyaan pamungkas Ustadz, pesan apa yang disampaikan Ustadz untuk generasi muda saat ini supaya memiliki akhlak yang akhlakul karimah? Baik, Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan tujuan utama Islam adalah untuk menyempurnakan makarimal akhlak itu. Dan akhlak itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan dikatakan akhlak itu di atas ilmu. Jadi bukti dari keilmuan seseorang itu di akhlaknya sebenarnya. Dan akhlak inilah yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak ini adalah sesuatu yang memang sangat-sangat diperhatikan dalam Islam. Betapa banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang membahas mengenai akhlak. Maka saya ajak generasi mudanya untuk yuk kita berusaha untuk mempunyai akhlakul karimah. Plus saya ajak yang generasi seniornya, pendidiknya, untuk memberikan contoh yang baik. Karena yang namanya anak-anak itu, generasi muda itu, mereka akan mencontoh, mengikuti. Teladan sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu kan fitrah, suci, bersih gitu. Fa'abawahu yuhawidanihi ayunasari ayumajisanihi. Mereka akan mengikuti keluarganya, orang tuanya, lingkungannya, mereka akan mengikuti hal tersebut. Maka saya sampaikan, selain dalam tanda kutip ya, kita menginginkan generasi muda menjadi generasi yang baik, kita pun mencontohkan sesuatu yang baik sehingga bisa mereka contoh. Apalagi anak kecil itu kan mesin fotokopi luar biasa. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka melakukan, kan gitu. They see, they listen, they learn, they do. Bahkan kadang-kadang doingnya itu lebih daripada yang kita lakukan. Maka ketika dicontohkan dengan contoh yang baik, insya Allah mereka akan melaksanakan sesuatu yang baik. Seperti itu. Ya Ustadz, terima kasih gambarannya luar biasa. Mari kita jadi teladan yang baik nih buat generasi penerus kita. Baik Ustadz, kita ngeteh lagi, monggo. Masih hangat Ustadz. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih luar biasa tadi memberikan gambaran buat kita, buat pemirsa Ngeteh Hangat yang di luar sana, di rumah, dan pemirsa semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami di podcast Ngeteh Hangat. Tentu saja kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Andi Alif Rahman Saleh LCMA. Terima kasih hadir di sini. Pemirsa Ngeteh Hangat, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Ngeteh Hangat Podcast setiap hari Rabu dan Minggu jam 5 sore hanya di channel Ngeteh Hangat Podcast. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Hangat Podcast. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustadz Alif mengajak kepada para pemirsa sekalian, jangan lupa untuk menyaksikan Ngeteh Hangat Podcast setiap hari Rabu dan Minggu jam 5 sore hanya di channel Ngeteh Hangat Podcast. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Hangat Podcast. Sekian, assalamualaikum.